Baru saja kemarin saya membahas mengenai Rismond. Kali ini masih mengenai Rismond. Pasti ada kabar-kabar yang mengejutkan ya. Kalau kemarin saya membongkar bagaimana beliau diduga palsu 100% dari Yamaguchi, kali ini ada riset kebenaran ya. Kita akan belak-belakan ya, membongkar ya. Kemarin kita membahas yang di luar negeri yang berhubungan dengan Universitas Yamaguchi. Kali ini masih juga berhubungan dengan Universitas Yamaguchi, tetapi kita akan lebih banyak membahas mengenai Rismond yang berhubungan dengan Universitas Mataram ya. Seperti apa yang akan Mo1 bahas, tentunya kalian harus ikuti sampai selesai ya. Karena Mo1 sudah mendapatkan begitu banyak data ya mengenai Rismond, terkhususnya di Universitas Mataram ya. Kita akan membongkar satu persatu, lalu kita sinkronisasikan dengan Universitas Yamaguchi. Sisi lain juga ada hal-hal yang mengejutkan. Apakah Rismond ini adalah seorang pegawai swasta, peneliti, atau ASN? Kalian ikuti sampai selesai ya. Kita mulai yang pertama. Saya akan membongkar yang pertama, yaitu mengenai Universitas Mataram. Di sini saya tidak sedang mendiskreditkan Universitas Mataram, di mana kampus pertama Rismond mengajar waktu itu. Dan saya sudah mendapatkan CV, kurikulum vitae, yang begitu detail menampilkan informasi mengenai Rismond Hasyolan Sianipar ketika dia pertama kali mungkin CV ini digunakan untuk mengajar di Universitas Mataram. Kita tahu Universitas Mataram inilah universitas negeri yang ada di Lombok ya. Teman-teman di Lombok, silakan kalian komentar ya. Ataupun yang pernah menjadi mahasiswa dari Rismond Hasyolan Sianipar, silakan kalian komentar ya. Ini mantan dosen Anda. Apakah beliau dipecat, diberhentikan dengan cara tidak hormat, atau ada blunder-blunder lain, atau karena ada dugaan ijazahnya palsu, disalahgunakan di kampus Universitas Mataram, di mana kampus tersebut adalah kampus negeri yang proses masuknya cukup ketat ya, proses seleksinya cukup ketat. Bagaimana beliau masuk sampai ke sana? Teman-teman yang dari Universitas Mataram, mungkin juga dari pihak akademisi atau dosen ya, ataupun rektor ya, atau wakil rektor dari Universitas Mataram, silakan kalian komplain ya jika informasi yang saya sampaikan ini salah. Sebab informasi yang saya tampilkan inilah informasi langsung dari website Universitas Mataram ya, website resmi ofisial dari Universitas Mataram. Kita mulai yang pertama membahas mengenai CV atau kurikulum dari Rismond Hasyolan Sianipar ya. Saya tidak akan blur mengenai CV-nya karena CV ini terbuka ya, terbuka di website Universitas Mataram ya, di mana saya sangat berterima kasih kepada riset kebenaran yang sudah membantu ya, membantu Mo1 selama ini memberikan informasi ya. Tentu ini suatu kerjasama tim ya, di mana riset kebenaran ini bukan sembarang orang pastinya ya. Bukan berarti Mo1 ada backingan, bukan. Kita kerjasama tim. Kalau mereka punya tim di mana-mana ya, kita juga punya tim dong. Wajar dong dan normatif kan. Ya, kita mulai saja. Kebanyakan ngomong saya. Kita akan membacakan ya teman-teman, perhatikan di layar ya, perhatikan baik-baik. Dr. Eng Rismond Hasyanipar STMT MN lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 April 1977. Setelah lulus dari SMA 3 Pematang Siantar pada tahun 1994, penulis merantau ke kota Yogyakarta. Pada tahun 1998 dan 2001, penulis menyelesaikan pendidikan sarjana teknik ST dan magister teknik MT. Keduanya di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Profesor Dr. Adi Susanto dan Profesor Dr. Thomas Sriwidodo dengan fokus penelitian pada sinyal-sinyal tak stasioner dengan menganalisa energinya menggunakan peta waktu frekuensi. Karena sifatnya yang tak stasioner, sebaran energi sinyal menjadi sangat dinamis pada peta waktu frekuensi. Dengan memetakan sebaran energi pada bidang waktu frekuensi menggunakan transformasi wavelet diskret, seseorang dapat merancang tapis tak linear sehingga bisa menganalisa watak dan pola data yang terkandung di dalamnya. Nah, pada paragraf yang kedua ini, teman-teman saya minta dengarkan baik-baik. Kita akan melakukan sinkronisasi dengan ijazahnya ya. Kita akan melakukan sinkronisasi dengan ijazahnya. Pada tahun 2003, penulis mendapatkan beasiswa Monbukaguso dari pemerintah Jepang. Ingat ya, pada tahun 2003 ya, pada tahun 2003 sekali lagi ingat, pada tahun 2003. Pada tahun 2005 dan 2008 dia menyelesaikan pendidikan Master of Engineering atau MN dan Doctor of Engineering atau Dr. Eng di Universitas Yamaguchi di bawah bimbingan Profesor Dr. Hidetoshi Maik ya. Teman-teman lihat ya, perhatikan nama Profesor Dr. Hidetoshi Maik. Kita akan melakukan sinkronisasi sebentar. Baik pada tesis master dan pada tesis doktoralnya, RH Sianipar menggabungkan kekuatan tapis tak linear atau SRFAN, Stochastic Resonance Fibonacci ya, dengan crypto system atau ECC 4096 bit, baik untuk menekan derau pada citra digital dan video digital maupun mempertahankan autentikasinya. Hasil penelitian ini telah didokumentasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan dipatenkan secara resmi di Jepang.
Apakah Anda yakin? Kita akan buktikan sebentar. Salah satu patennya telah dipublikasikan di Jepang dengan nomor registrasi 2008009549. Oke, kita akan ngecek sebentar ya. Yang ke bawah ini informasi mengenai ya skillnya, bagaimana projectnya dan sebagainya ya. Oke, kita akan skip yang ini, kita lanjutkan yang ke bawah ya. Mengenai identitas ya, saya pikir saya tidak perlu blur ya, karena ini terbuka, berada di ruang sosial media, dipublish di Universitas Mataram ya. Silahkan dilihat aja ya. Data identitasnya seperti ini. Pertama, kita lihat di riwayat studinya ini ya. Riwayat studinya di sini teman-teman perhatikan, Sarjana Teknik Elektro UGM 94, Magister Teknik Elektro 2000. Kita pastikan di atas. Pada tahun 98 beliau menunjukkan S3. Nah, ini. Nah, kalian perhatikan di bawah. Tadi pada tahun 98 dan 2001 penulis menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dan magister elektro. 98 dan 2001. Ingat ya, 98 dan 2001 di UGM. Tapi di riwayat pendidikan di bawah ini beliau tulis untuk pendidikannya di UGM 94 dan 2000. Sinkronnya di mana gitu loh. Ini jangan-jangan di UGM ini Rismond juga ijazahnya diduga palsu gitu loh. Ini temuan baru yang sangat mengejutkan yang mengenai Rismond ya. Jangan-jangan di Rismond di UGM ini juga ijazahnya diduga palsu. Karena ini sangat jelas berada di dalam kurikulum vitae-nya, di riwayat studinya. Tidak sinkron sama sekali. Pada pembukaan di atas di paragraf 1, pada tahun, teman-teman perhatikan, pada tahun 98 dan 2001, penulis menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dan magister teknik MT, keduanya teknik elektro Universitas Gadjah Mada, di bawah bimbingan Profesor Dr. Adi Susanto dan Profesor Dr. Thomas Widodo. Nah, ini jelas ya, pada tahun 98 dan 2001. Beliau lulus S1 dan S2 di UGM. Sementara di bawah riwayat pendidikannya, di bawah tahun 94 untuk S1-nya di UGM, terus S2-nya di UGM juga lulus tahun 2000. Ini sinkronnya di mana coba? Ini CV atau sampah ini nih, ya? Coba kalian perhatikan baik-baik ya teman-teman. Teliti baik-baik mengenai Rismond ini. Kenapa banyak dia mengecoh ya? Karena mungkin kita selama ini ya fokus dengan ijazah Pak Jokowi, sana-sini, kita lupa kalau Rismond ini lebih hancur. Lebih hancur dia punya datanya ya. Lebih hancur dengan riwayat pendidikannya ya. Kita lanjut lagi. Ini yang lebih parah lagi. Master of Engineering and Doctor of Engineering, M.Eng dan Dr. Eng, Graduate School of Science and Engineering Yamaguchi University, Jepang. Dia lulus untuk Master of Engineering tahun 2006. Ingat, lulus Master of Engineering tahun 2006 dan tahun 2008 dia lulus Doctor of Engineering. Itu kata dia ya, kata dia dalam format ijazahnya. Kita akan bandingkan. Nah, kita coba buat satu perbandingan ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Saya akan tampilkan ijazahnya ya, yang sudah tersebar di sosial media. Kita lihat ya. Tanggal lulus atau date of issue kelulusan dari masternya di Yamaguchi itu tahun 2006 ya. Saya zoom ya, teman-teman perhatikan, 18 Maret 2006. Oke, kita bandingkan dengan CV. Sedangkan untuk lulusan doktornya, saya zoom ya teman-teman perhatikan ijazah doktornya, kita lihat dia lulusnya 24 Oktober 2006. Sementara di sini tulisnya 2008. Yang di UGM tidak sinkron, yang di Yamaguchi tidak sinkron, apalagi yang di Universitas Mataram. Rismond kayaknya sepertinya dipecat dari Universitas Mataram karena diduga menggunakan ijazah palsunya di Universitas Mataram. Jelaskan teman-teman, itu namanya kita teliti ya, kita melakukan riset juga, dan riset kebenaran bukan main-main ya. Oke, bukan riset pembenarannya, riset kebenaran bukan main-main ya. Sekali bongkar ambiar ya gitu. Nah, kita lanjut. Tadi pada paragraf kedua saya memberikan underline ya, penekanan atau stressing pada teman-teman untuk mengingat bagaimana beliau mendapatkan beasiswa Monbukaguso ya, beasiswa dari pemerintah Jepang pada tahun 2003 hingga 2008. Nah, apa mungkin pertanyaannya apa mungkin Rismond mendapatkan beasiswa S2 dan S3? Oke. Nah, kalau kita melihat kurun waktu S2 dan S3 ya, kita katakan dari tahun 2003 ya, berarti 2004 1 tahun, 2005 2 tahun, 2006 3 tahun, 2007 4 tahun, 2008 5 tahun. Oke. Dr. Roni Teguh dan beberapa lulusan dari Yamaguchi pernah mengatakan bahwa untuk lulus S2 normatif 2 tahun rata-rata. Tetapi untuk lulus S3 3 tahun itu sangat jarang ya. Sangat jarang, apalagi hanya memiliki satu proceeding ya. Tidak mungkin lulus ya, ataupun memiliki cuma satu paten, tidak mungkin lulus. Dan apalagi menulis jurnal ya, atau menulis proceeding atau menulis publikasi ilmiah itu
Anda adalah orang ketiga atau keempat, bukan penulis utama. Tidak mungkin, ya. Di sana itu dituntut, kalau nggak salah ya, Anda harus menjadi seorang penulis utama, ya, bukan penulis ketiga, keempat yang nebeng. Nah, pada tahun 2003 hingga 2008, dia katanya 5 tahun di sana, gitu. Tapi tidak bisa berbahasa Jepang, kan nggak mungkin, gitu loh. Apakah dia kuliah beneran, atau dia kuliah online dari sini, atau dia cuma kursus gitu, atau dia sebenarnya beli ijazah di salah satu website yang kita sudah tampilkan sebelumnya, ya. Itu sangat-sangat 99,9% mirip dengan ijazahnya Rismond, ya. Dan teman-teman silahkan saksikan sebelumnya, saya sudah pernah menampilkan website itu, atau sekarang saya tampilkan aja websitenya yang teman-teman silahkan explore sendiri, ya. Ini sangat jelas kan teman-teman? Sangat jelas. Kita melihat dari riwayat studinya aja ini sudah sangat blunder, ya. Sangat blunder teman-teman. Apalagi kalau seandainya dia sudah doktor, ya. Kalau dia sudah doktor berarti dia mengasuh mata kuliah di Universitas Mataram itu bisa lebih dari 3, ya. 2 itu minimal, ya. Karena dia doktor. Bisa 3, bisa 4 mata kuliah, ya. Kalau cuma 1 mata kuliah tidak mungkin. Tidak mungkin karena dia seorang doktor, ya. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Satu hal yang mengejutkan lagi bahwa di Universitas Mataram, Rismond memiliki NIP, nomor induk kepegawaian. Nah, teman-teman, sebelum saya sampai ke sana, kita lihat dulu ijazahnya, ya, yang mungkin teman-teman sudah pernah terlihat di sosial media. Nah, ada satu hal yang tidak sinkron juga, yaitu mengenai transkripnya, ya, transkripnya yang dia sendiri posting di X-nya, ya. Sangat detail dia posting di X-nya, dan kita menemukan sekian banyak kejanggalan, ya. Saya sudah membahas mengenai amburadulnya, transkripnya Rismond yang diduga palsu itu, yang diduga buatan dari, ya, tempat fotokopian, ya. Karena kertasnya itu sepertinya kertas HVS, ya. Saya akan fokus pada tahun keluarnya atau diterbitkannya transkrip. Tidak mungkin ijazah dan transkrip dikeluarkan atau diterbitkan secara terpisah. Tidak mungkin, ya. Tadi saya sudah tampilkan ijazah S2 dan S3-nya kan beda-beda, ya. Dalam kurun waktu cuma 7 bulan, Rismond menyelesaikan S3, dari S2 ke S3. Kan tidak mungkin. Sangat tidak mungkin, kan? Tadi saya sudah tampilkan, ya. Teman-teman sudah melihat tadi format ijazahnya yang tersebar di sosial media. Sekarang kita beranjak ke transkripnya dulu, ya. Kita lihat, ya. Di sini, teman-teman lihat bahwa dia katanya lulus dari riwayat studinya, lulus dari Yamaguchi untuk doktoralnya itu di tahun 2008. Oke, di tahun 2008. Mendapatkan beasiswa tahun 2003. Saya akan tampilkan transkripnya, teman-teman kita lihat. Sebenarnya saya juga bingung, ini antara transkrip atau sertifikat, ya, karena sangat tidak sinkron, ya. Di atasnya tulis sertifikat, di bawahnya tulis transkrip. Kenapa? Saya sudah membahas mengenai ini sangat detail, teman-teman perhatikan konten saya sebelumnya, ya. Saya akan fokus saja ke tahun keluarnya sertifikat itu, yaitu di sini keluarnya tanggal 8 Maret tahun 2007, ya. Ini tidak mungkin, sangat tidak mungkin, ya. 8 Maret tahun 2007. Sementara di ijazahnya yang S3 keluarnya 24 Oktober tahun 2006. Sinkronnya di mana? Tidak mungkin ijazah itu keluar duluan, menyusul transkrip. Sangat tidak mungkin. Kalaupun SKL, ya, surat keterangan lulus, mungkin, ya, lebih dulu ijazah dan transkrip itu menyusul. Itu sudah satu kesatuan, ya. Belum lagi yang di UGM, ya. Dia belum menunjukkan di UGM. Coba kalau berani tunjukkanlah, gitu. Kalau memang Anda berani cuma sembunyi-sembunyi seperti di gambar kayak gini, ya. Saya tampilkan, ya. Ini dia tampilkan di YouTube-nya sebelumnya. Pakai ngintip nih gitu loh. Supaya orang susah untuk membaca, screenshot dan sebagainya. Ternyata setelah dibuat perbandingan dengan yang aslinya, biar Rismond. Aduh, ini diduga palsunya 99,9 pangkat 9 kali 9. Pokoknya mendekati, ya. Kau tinggal bulatkan menjadi 100 saja biar kau yang tanggung jawab, ya. Nah, sekarang kita menuju ke Universitas Mataram, di mana saya sudah mendapatkan jadwal. Waktu itu Rismond pernah mengajar di Universitas Mataram, ya. Yaitu di sini jadwalnya waktu itu di tahun 2016 hingga 2017, ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan membacakan daftar dosen jurusan teknik elektro. Di sana dia mengajar di teknik elektro, ya. Oke. Di sini saya menemukan bahwa Rismond, teman-teman perhatikan ke layar, ya, bahwa Rismond itu memiliki NIP, nomor induk pegawai. Berarti kalau memiliki nomor induk pegawai, berarti dia PNS atau ASN, ya. Kalau dia PNS atau ASN, berarti selama ini dia sudah memakan gaji, ya, yang diberikan oleh negara, ya. Dia wajib harus kembalikan kalau ijazahnya benar-benar palsu, ya. Dia sudah menipu Universitas Mataram, ya, dengan ijazahnya yang diduga palsu itu, dan
sampai saat ini dia juga bukan menjadi bagian dari Universitas Mataram lagi. Belum diketahui penyebabnya, apakah Rismond diberhentikan, dipecat dari Universitas Mataram karena ijazahnya yang palsu, atau ada kasus lain. Kita akan telusuri ini lebih jauh ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ke layar. Perhatikan di nomor 29, daftar nomor induk dosen Teknik Elektro Universitas Mataram. Ya, di sini, di nomor 29. Oke, nomor 29. Ya, ini teman-teman perhatikan. Nomor induk pegawainya adalah 197.040.2000031002. Saya meminta pihak dari Komisi ASN untuk mengecek nomor ini, nomor induk pegawai ini apakah masih aktif. Kalau masih aktif sampai sekarang, jangan-jangan Rismond apakah dia minta pensiun lebih awal, atau dia sudah tidak menjadi bagian dari Universitas Mataram, atau dia sebelumnya menggunakan NIP ini untuk keuntungan pribadinya, ya, tanpa diketahui latar belakang pendidikannya waktu itu mungkin, ya, Universitas Mataram, ya, kita tidak mau menyalahkan Universitas Mataram lebih jauh, ya, tapi pihak Universitas Mataram juga, atau mantan mahasiswa juga, atau mantan kaprodi di Teknik Elektro Universitas Mataram harus juga bertanggung jawab dengan Rismond ini gitu loh. Jangan ditutupi juga ya. Kita meminta itu, ya, meminta itu. Karena apa? Ini Rismond sudah memakan uang negara gitu loh. Uang di mana dia mendapatkan gaji ya, dengan nomor induk pegawainya ya, lalu akhir-akhir ini dia gelandangan sebagai penelitian tidak jelas ya, penelitiannya seperti apa, kayak sampah semua penelitiannya ya. Dan itu yang akan kita pertanyakan ya. Tidak mungkin orang melakukan penelitian dengan niat busuknya ya, untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan orang lain ya. Sementara hasil penelitiannya dia ini kan sangat-sangat membuat gaduh dan tanpa ada approving dari Pak Joko Widodo ya, membuat suatu keributan yang besar, sementara diri sendirinya tidak beres, dari mulai dari riwayat studinya juga, terus dari bagaimana dia berkarir di Universitas Mataram, tidak ada kabar angin apapun, tiba-tiba hilang dari sana ya, bukan menjadi pengajar di Universitas Mataram ya. Itu Rismond harus bertanggung jawab. Apakah teman-teman setuju bahwa Rismond harus kembalikan uang negara yang dia dapatkan dari Universitas Mataram waktu dia mengajar di sana ya? Tulis pendapat Anda ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita kembali lagi ke CV. Teman-teman perhatikan. Di CV di sini, dia menulis, ya, perhatikan di paragraf kedua, dia menulis, pada tahun 2003, penulis mendapatkan beasiswa Monbuka Guso dari pemerintah Jepang. Selama dia berkuliah di Jepang, dia dibimbing, ya, oleh Profesor Dr. Hidetoshi Mike, ya, di mana dia sama-sama menulis, ya, katanya, publikasi, ya, bersama Dr. Hidetoshi Mike, ya. Namun, sudah dibeberkan oleh Dr. Roni Teguh kemarin ya, bahwa tidak ditemukan sama sekali ketika kita melakukan pengecekan melalui research map ya, melalui research map ya. Karena di research map ini saya akan tampilkan ya, teman-teman perhatikan ya. Research map ini berbahasa Jepang semua ya, berbahasa Jepang semua, dan dalam research map ini ya, teman-teman kita akan lihat ya. Sebelumnya saya akan mengetik nama Rismond dulu, tapi untuk lebih mudah saya akan terjemahkan halaman ini ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita terjemahkan ini ke bahasa Indonesia ya, teman-teman. Sudah lihat ya. Kita akan melakukan pencarian peneliti. Apakah Rismond masuk juga jika dia penulis pertama kah, kedua kah, ketiga, keempat, kelima kah, atau bukan penulis atau cuma nebe? Pasti namanya juga akan muncul ya. Pasti namanya akan muncul seperti yang ditampilkan oleh Dr. Roni Teguh pada wall Facebooknya ya. Saya akan screenshot, teman-teman perhatikan di samping. Walaupun dia penulis ketiga, keempat, namanya juga ditampilkan. Nah, kita akan cross check ini seperti apa kata dia. Kita cukup mengetik nama Rismond Hasyolan Sianipar saja ya, tanpa menulis judul aja. Karena dengan mengetik nama itu, pasti saya pikir algoritma dari sebuah website ini akan langsung mendeteksi ya. Jago-jagonya hilang ini kalau jangan-jangan ya. Kita lihat. Tapi sebelum itu kita konfirmasi dulu nama ya. Kita ketik dulu untuk sebagai pembuktian. Kita ketik dulu nama Profesor Hidetoshi Mike ya. Namanya dulu. Kita lihat apakah muncul atau tidak. Karena kita akan membuktikan dengan orang yang dia sebutkan. Nah, di sini saya hanya mengetik nama Hidetoshi aja, muncul sekian banyak ya. Muncul sekian banyak ya. Yang bernama Hidetoshi yang berada di Jepang ya. Muncul sekian banyak. Lalu kita akan tambahkan nama lengkapnya Hidetoshi Mike, M-I-I-K-E. Kita melakukan pencarian ya sebagai pembuktian nama profesor yang dia sebutkan sebagai pembimbingnya. Nah, ini muncul ya. Muncul jelas di sini setelah ini. Universitas Seni dan Sains, Dekan Fakultas Pendidikan Hidetoshi Mike. Muncul ya. Muncul. Sekarang kita lakukan pembuktian untuk Rismond Hasyolan Sianipar. Kita mulai dengan kata Rismond. Rismond. Apakah muncul?
Oke, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, pasti kalian kaget. Nah, teman-teman perhatikan ini. Tidak ditemukan peneliti yang cocok. Nah, bahaya nih. Bahaya Anda nih, Rismon. Bahaya. Mulut Anda sudah berbohong, ya. Mulut Anda sudah berbohong, bahaya. Tidak ditemukan. Baru Rismon doang. Oke, jangan cemas. Kita satu kata lagi. Nama tengah Anda, Hasiholan. Hasiholan atau Siolan? Saya pastikan di CV. Oke, saya pastikan dengan data identitas Anda. Hasiholan. Oke. Hasiholan. Oke. Hasiholan benar? 2 suku kata saya akan coba. Oke. Apakah jawabannya masih tetap sama atau berbeda? Masih juga teman-teman. Tidak ditemukan peneliti yang cocok. Kapan cocoknya ini? Penasaran saya nih. Rismon Hasiholan. Satu lagi yang terakhir, cyanipar. Let's go. Apakah kita menemukan, teman-teman? Ternyata Rismon pembohong. Pembohong besar, ya. Benar yang dikatakan oleh Abang Andi Asman. Rismon pembohong besar kamu, ya. Pembohong besar. Ini tidak ditemukan peneliti yang cocok. Ayo, buktikan, ya. Ini dari Research Map. Sangat jelas, ya. Kalau Anda seorang peneliti di Jepang, di dalam CV Anda menuliskan, ya, teman-teman perhatikan di paragraf 3. Di samping sebagai penulis aktif mengajar di Teknik Elektro Universitas Mataram, ia juga aktif melakukan kerjasama dengan beberapa universitas dan lembaga riset di Jepang, khususnya pada bidang kriptografi, kriptanalisis, dan forensik audio atau citra atau video digital. Nah, tapi Anda tidak ditemukan dalam Research Map. Katanya Anda begitu aktif melakukan kerjasama dengan beberapa universitas dan lembaga riset di Jepang. Tapi ketika dicek di Research Map, 0,0. Blunder besar. Rismon sudah melakukan pembohongan publik, ya. Pembohongan publik ini nih, pembohong besar, ya. Berarti teman-teman, segala macam aktivitas dia yang sebelumnya pernah menjadi ahli di kasus Vina Jessica, ya, waktu sebelumnya, berarti dia sudah melakukan penipuan kepada pihak kepolisian, ya. Kenapa? Dia merasa diri ahli waktu itu, ya. Karena mungkin waktu itu belum membongkar, ya, siapa dia sesungguhnya, ya. Ternyata dia adalah pembohong, ya. Dia adalah pembohong. Jadi selama ini Rismon menipu pihak kepolisian juga, ya, bahwa dia seorang ahli. Padahal dari segi kompetensi dia mau secara otodidak silahkan, ya. Tetapi dari segi administratif, sertifikasinya, ya, dari segi riwayat studinya aja ini sangat blunder. Tadi di UGM saya sudah jelaskan bahwa kelulusannya di UGM itu tidak sinkron dengan apa yang dituliskan di CV, ya. Tidak mungkin dia cederai CV-nya sendiri. Ini kan untuk masa depannya dia, untuk kesejahteraan hidupnya, ya, untuk kehidupannya. Tidak mungkin dibuat blunder seperti ini. Tapi kalau dengan ada niat busuknya dia melakukan penipuan melalui CV-nya, berarti Universitas Mataram kena tipu dari Rismon juga, ya. Universitas Mataram juga harus laporkan balik dia ini, ya. Harus laporkan dia balik ini. Dosen abal-abal, ya, dosen bodong yang pernah mengajar di sana, ya, di Universitas Mataram, ya, dan peneliti bodong abal-abal yang sudah melakukan penipuan, mengaku sana sini punya paten tapi tidak ditemukan, mengaku punya publikasi di Research Map tapi tidak ditemukan, ya. Jangan-jangan lama-lama setelah ini Anda tidak ditemukan, kabur. Kita bongkar satu persatu, ya. Oke, kita akan bongkar di tahap berikutnya, ya. Ini mengenai Universitas Mataram. Kita berharap, pihak dari Universitas Mataram segera memberikan klarifikasi. Teman-teman, alumni dari Universitas Mataram di jurusan Teknik Elektro dan juga kaprodi ataupun dosen atau akademisi di Universitas Mataram, tolong bersuara, ya, untuk memastikan, ya, jangan sampai, ya, Universitas Mataram ini adalah universitas negeri. Jangan sampai terjadi kecolongan-kecolongan lagi yang dilakukan oleh orang lain setelah ini, ya. Kenapa? Ini kampus negeri, ya. Kampus negeri dibiayai oleh negara. Dosen-dosen yang memiliki NIP itu dibiayai oleh negara, ya. Gitu loh. Saya meminta pihak Universitas Mataram memberikan klarifikasi, ya. Kalaupun bisa, ya, saya bukan siapa-siapa, tetapi untuk menjaga nama baik marwah dari Universitas Mataram, di mana Universitas Mataram adalah kampus negeri, kampus kebanggaan orang Nusa Tenggara Barat, orang Lombok, ya. Saya juga dari timur. Kita pasti sama-sama menjaga nama baik marwah dari kampus, di mana tempat kita ditempa untuk menjadi orang, ya. Jadi, teman-teman dari alumni Universitas Mataram, silakan kalian berkomentar, ya. Silakan kalian berkomentar, teman-teman dari Lombok, NTB, ataupun yang pernah menjadi pengajar di situ, pernah bekerja di Universitas Mataram.
Silakan kalian berpendapat ya. Apakah pendapat saya ini, apakah data yang saya bongkar ini, data yang saya berikan ini tidak sesuai? Silakan kalian klaim. Kenapa? Saya berbicara sesuai data yang ditampilkan dan sudah dipublikasikan di internet. Saya coba menganalisis dan melakukan sinkronisasi, mengecek satu persatu bersama riset kebenaran, dan ternyata ini hasilnya sangat mengejutkan ya. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman? Apakah Rismon ini benar-benar 100% palsu? Baik di Yamaguchi maupun juga di UGM yang tadi tidak sinkron, atau dia layak di penjara? Silahkan jawab di kolom komentar.